Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elna. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus dasar yang ada pada Excel. Di sini teman-teman bisa melihat contoh data yang akan saya jelaskan. Ini adalah 9 rumus yang akan saya jelaskan, rumus dasarnya. Yang pertama untuk rumus sum. Rumus sum di sini digunakan untuk menghitung total omset. Sebelum kita memasukkan rumusnya, kita masukkan terlebih dahulu tanda sama dengan, ketikkan rumusnya sum dalam kurung, buka kurung. Ini kita pilih balas kurung, ketik enter. Nah, untuk mengefisienkan waktu, tanda kotak kecil warna hijau di sini bisa kita tarik seperti ini ke bawah. Nah, rumus yang kedua ada average. Average di sini digunakan untuk menghitung rata-rata omset. Di rumus matematika, untuk mencari rumus rata-rata kita perlu menambahkan omset bulan 10, bulan 11, bulan 12 lalu dibagi dengan 3. Namun teman-teman tenang saja, di Excel ini sudah disiapkan rumusnya tanpa perlu repot-repot kita menghitung seperti itu. Ini sisa kita masukkan tanda sama dengan, ketikkan rumusnya average, buka kurung. Nah, ini kita pilih omset bulan 10 sampai bulan 12, tutup kurung, tekan enter. Jika sudah seperti ini, kita sisa tarik lagi ke bawah seperti ini. Nah, baik, kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu if. If di sini dipakai jika ingin mengeluarkan atau menghasilkan sebuah value atau keputusan berdasarkan kriteria yang dimiliki. Kita masukkan sama dengan if, buka kurung, logical text-nya saya pilih saja di sini, total omsetnya, total omset Budi. Misalnya total omset Budi, kita beri pernyataan lebih dari 30 juta, titik koma. Tanda di sini itu berbeda di masing-masing laptop. Teman-teman bisa melihat saja apa tanda di sini sesuai dengan instruksi atau petunjuk yang ada di laptop teman-teman. Value if artinya jika benar total omset dari Budi itu lebih dari 30 juta, maka apa keputusan yang diberikan kepada dia. Sini saya akan masukkan jika benar lebih dari 30 juta, maka dia akan naik gaji, misalnya tanda kutip. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tanda kutip ini selalu dipakai ketika kita akan memasukkan sebuah pernyataan yang bersifat teks atau huruf. Naik gaji, balas kutip, titik koma, if false, jika ternyata salah atau total omset dari Budi tidak lebih dari 37 juta, maka dia akan dipecat. Misalnya ya teman-teman, ini misalnya saja pecat, balas kurung, balas kutip, balas kurung, kita selesai tekan enter. Nah, kenapa statusnya Budi dipecat? Karena total omset dari Budi kan tidak lebih dari 30 juta. Sini sisa kita tarik seperti ini ke bawah, maka akan muncul namanya. Rumus yang keempat ada rank. Sesuai namanya, rank atau peringkat digunakan untuk menentukan peringkat berdasarkan data tertentu. Kita masukkan rumusnya sama dengan rank, buka kurung. Number artinya di sini nomor yang mana yang akan kita lihat untuk menentukan peringkatnya. Di sini saya ambil total omset saja, total omset dari Budi, titik koma. Lalu data yang mana yang akan kita bandingkan untuk menghasilkan peringkat ini. Ini sisa kita pilih ini, balas kurung, tekan enter.
Ini hasil dari peringkat berdasarkan total omset. Ini bisa kita tarik ke bawah seperti ini, maka akan muncul nilainya seperti itu ya teman-teman. Rumus yang kelima ada count dan count A. Saya lupa rumusnya. Apa sih beda dari dua rumus ini? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa count ini dipakai untuk menghitung data yang bersifat angka. Nah, sedangkan untuk menghitung data yang bersifat teks atau huruf kita gunakan count A. Di sini kita coba ya. Banyaknya karyawan atau karyawan. Di sini kita coba. Di sini kita Di sini kita akan menghitung banyaknya karyawan atau karyawati. Di sini sisa kita masukkan rumusnya sama dengan count buka kurung nah value. Count digunakan untuk menghitung data yang bersifat angka. Ini sembarang mau data yang mana. Saya pilih data ini, baru tekan balas kurung, tekan enter. Nah, ada 10 data. Ini bukan untuk menjumlahkan ya teman-teman, tetapi untuk menghitung berapa sih jumlah karyawan atau karyawati. Untuk selanjutnya ada count A, sisa kita masukkan rumusnya sama dengan count A buka kurung. Count A ini digunakan untuk menghitung data yang bersifat teks atau huruf. Di sini kita pilih ya, kita pilih karena ini bersifat teks. Sisa tekan tutup kurung, tekan enter. Nah, sama kan? Datanya ada 10, sini juga ada 10. Rumus yang keenam ada max, digunakan untuk mencari data tertinggi dari sekumpulan data. Ini omset paling tinggi. Yang mana sih omset paling tinggi dari total omset ini? Jika datanya masih sedikit, teman-teman bisa melihat, tapi jika datanya sudah banyak, teman-teman akan pusing jika harus melihatnya satu persatu. Jadi sisa kita masukkan saja rumusnya sama dengan max buka kurung ya. Ini kita pilih saja, kita pilih buka tutup kurung, kan enter. Nah, omset paling tinggi dari data ini yaitu 48 juta. Rumus yang ketujuh ada min, digunakan untuk mencari data terendah dari sekumpulan data. Omset paling rendah dari data ini, saya akan mencari omset paling rendah dari data ini. Gampang sih dilihatnya jika datanya sedikit seperti ini, tapi jika datanya sudah banyak akan susah mencarinya. Tekan sama dengan min buka kurung, ini kita pilih total omset karena kita akan melihat omset yang paling rendah yang mana sih. Kita pilih tutup kurung, balas kurung, tekan enter. Nah, teman-teman bisa melihat omset yang paling rendah ada 21 juta. Sudah benar ya teman-teman. Rumus yang ke-8 ada sum if. Ini digunakan untuk menjumlahkan omset berdasarkan gender atau jenis kelamin. Sama dengan sum if buka kurung range, melihat yang artinya mau melihat data yang mana. Ini kita akan melihat berdasarkan gendernya, jadi kita pilih ini di koma kriteria, mau kriteria yang mana, karena datanya di sini kita diminta untuk menghitung jumlah omset karyawan, artinya menghitung jumlah omset laki-laki, kita pilih L titik koma sum range, artinya menjumlahkan data yang mana yang akan kita jumlahkan. Saya pilih di total omset saja, kita pilih kurung, tekan enter. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa angka yang ada di sini itu tidak ada titiknya. Kita akan bingung melihatnya. Jadi sisa kita tekan saja Ctrl 1, akan muncul seperti ini. Lalu tekan number. Di sini decimal place-nya kita kasih 0. Use seribu separator atau ini kita
Oke. Nah, maka akan jadi seperti ini. Di bawah juga sama langkahnya seperti yang tadi. Kita bisa masukkan sum if, buka kurung, range, kita pilih yang ini. Lalu kriterianya kita pilih perempuan karena karyawati. Titik koma, sum range, data yang mana yang akan kita jumlahkan. Tutup kurung, balas kurung, tekan enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Rumus yang ke-9 ada count if digunakan untuk menghitung berapa sih banyaknya pegawai yang naik gaji sesuai dengan status yang ini. Jadi kita masukkan saja rumusnya sama dengan count if buka kurung range, ini kita pilih yang ini karena ini yang akan kita lihat, titik koma, kriteria yang mana yang akan kita cari, kita masukkan tanda kutip naik gaji, balas kutip, balas kurung, enter. Nah, banyaknya pegawai yang naik gaji ada 5 ya teman-teman. Sudah betul ada 5. Di sini juga sama dengan rumus yang tadi, kita bisa masukkan if buka kurung range, kita pilih yang ini, di koma, kriteria. Di sini di data kita diminta untuk menghitung berapa sih banyaknya pegawai yang dipecat. Jadi kita masukkan kriteria, buka kurung, tanda kutip, dipecat, balas kutip, balas kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul ya banyaknya pegawai yang dipecat ada 5. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai beberapa rumus dasar dari Excel. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saktia Putra Pertama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus pada Microsoft Excel. Nah, di sini kita lihat ada 4 rumus yang saya akan jelaskan pada bagian 2, dan yang kedua akan saya jelaskan pada bagian 5 yang ada 3 rumus. Dan untuk bagian selebihnya itu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Nah, kita lihat di sini ada 4 rumus yang dimana masing-masing memiliki fungsinya. Nah, di sini kita lihat rumus pertama atau trim. Di sini fungsinya itu untuk merapikan spasi, pada data atau update yang berantakan. Misalnya contohnya seperti kepala sekolah. Yang contohnya seperti ini. Nama kepala sekolah. Di sini datanya berantakan, di mana huruf besar dan kecilnya tidak beraturan, spasinya berlebihan. Nah, di sini kita akan merapikan spasinya menggunakan rumus trim. Kita ketik rumusnya, trim, buka kurung, blok data yang ingin dirapikan, tutup kurung, enter. Nah, di sini data yang tadi kita rapikan sudah rapi spasinya. Nah, untuk rumus kedua ini ada lower, di mana fungsinya ini untuk mengecilkan data yang bersifat abjad. Kita contohkan, kita ketik rumusnya lower, buka kurung, get data, tutup kurung, enter. Nah, di sini data yang tadi kita rapikan sudah menjadi kecil.
karena kita gunakan rumus lower. Nah, untuk rumus ketiga ini ada upper. Kebalikan dari lower itu lower tadi kan mengecilkan, dan upper ini yaitu membesarkan atau membesarkan data atau yang bersifat abjad. Kita contohkan, klik rumusnya upper buka kurung, klik data, tutup kurung, enter. Nah, data yang tadi sudah jadi besar semua. Untuk rumus keempat ini ada proper, di mana fungsinya hanya membesarkan perawalan kata atau awal kata saja. Kita contohkan, klik rumusnya proper, buka kurung, klik data, tutup kurung, enter. Oke, datanya sudah terubah jadi awal katanya menjadi besar, yang hanya besar katanya, awal katanya. Oke, kita ke bagian 5, yaitu rumus selanjutnya. Oke, di sini ada 3 rumus, yaitu ada flowcap, dan if error, di mana hanya 2 rumus wajib ini, yaitu flowcap dan lookup, dan yang if error ini hanya tambahan. Nah, di sini saya akan jelaskan rumus flowcap dulu, di mana flowcap ini hanya membaca di sini saya akan menjelaskan dulu rumus VLOOKUP ini harus menggunakan tabel referensi, di mana tabel referensi ini sudah disediakan di sini. Di sini kita ada tabel yang bersifat vertikal dan bersifat horizontal. Nah, kita kembali dulu. Di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk kita lihat dulu di tabel referensi di mana letak data yang akan kita cari. Nah, data yang kita akan cari itu terdapat pada tabel vertikal. Jadi kita harus menggunakan rumus VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, oke, kita langsung aja. Kita klik rumusnya. Keterangan di sini ada lookup value, di mana lookup value ini ada pada nomor pesanan data ini. Kita klik aja. Terus di situ keterangannya titik koma. Titik koma. Nah, di sini tabel arahnya yaitu merujuk ke tabel referensi. Nah, kita blok aja ini tabel referensinya semua. Kita kunci tabelnya agar tidak terjadi kesalahan. Kita kunci dengan F4. Nah, sampai muncul gambar dolar ini, yaitu artinya sudah terkunci. Kita titik koma. Di sini kita akan call index number, di mana data tersebut terletak atau data itu berletak di kolom keberapa. Di sini kita lihat kita akan carikan nama customer, di mana nama customer ini terletak pada kolom kedua, yaitu kita klik aja 2 titik koma 0. Balas kurung, enter. Nah, di sini sudah ada datanya, nama customer yaitu Fiona.
Kita klik 2 kali aja. Nah, di sini ada data yang tidak terbaca atau NA. Kenapa begitu? Karena di tabel referensi atau tabel bantuan ini tidak ada nomor pesanan yang pada nomor pesanan 112. Jadi makanya tidak terbaca. Nah, kita ke domisili. Tabel data yang kita akan cari selanjutnya itu domisili. Kita lihat dulu tabel referensinya di mana terletak data domisili ini, yaitu di tabel lookup atau tabel vertikal. Oke, kita langsung aja terusnya p sama dengan lookup data referensi, kita blok tabel referensinya, kita kunci dengan F5, F4, titik koma. Nah, di sini tadi kita lihat di sini yang mau dicari tadi domisili. Nah, kalau indeks numbernya itu ada terletak pada kolom keberapa? Di sini kita lihat ada terletak pada kolom keempat. Kita ketik 4,0 balas kurung enter. Oke, sudah terbaca. Kita klik 2 kali aja. Nah, sama seperti tadi, di sini ada data yang tidak terbaca. Nanti kita jelaskan itu. Untuk selanjutnya itu data yang akan diisi itu lama pengiriman. Nah, kita lihat dulu data referensinya terletak di bagian mana. Data pengiriman terletak pada tabel berbentuk horizontal atau memanjang ke samping. Nah, berarti kita harus menggunakan rumus HLOOKUP. Kita contoh aja di sini. Kita klik HLOOKUP buka kurung, lookup value-nya itu di domisili. Jadi kita harus klik domisili. Titik koma, tabel arraynya kita blok. Kita kunci F4, titik koma. Nah, raw index numbernya ini terletak pada kedua, kita 2,0 sip, enter. Nah, sudah terbaca. Kita klik aja. Nah, sama seperti tadi ada data yang tidak terbaca karena data di tabel referensinya tadi tidak ada. Nah, untuk bagaimana caranya agar NA ini berubah menjadi data, kita harus menggunakan kita akan menggunakan rumus if error ini. Cara menggunakannya, kita klik data pada nama customer yaitu Fiona, lalu kita klik if error pada bagian depan VLOOKUP. If error, kita buka kurung. Nah, kita ke belakang
lagi. Di sini kita titik koma. Nah, di sini diminta value if error-nya itu atau kata apa yang akan kita isi di sini itu tidak kita tanda kutip dua, tidak ada tanda kutip. Oke, enter. Nah, di sini kita blok ini ke bawah. Nah, di sini sudah terbaca data yang tadi error, jadi di situ tidak ada. Oke, kita ke domisili lagi, kita sama tadi kayak tadi. If titik dua titik koma tanda kutip tidak ada, balas kutip enter. Oke, kita klik kembali. Nah, sudah berubah jadi data yang tidak ada. Oke, kita lanjut ke halaman pengiriman. Tadi sama aja, if error belakang di koma, data yang ingin terbaca kita tidak ada. Dah. Oke. Oke, sudah berubah jadi ada. Jadi itulah rumus beberapa rumus yang saya tadi jelaskan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan dari video saya atau penjelasan saya. Mohon maaf lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azizah dengan NIM 23044111099. Di sini saya akan menjelaskan rumus Excel yang di bagian 3. Terdiri ada 5 rumus, yaitu concatenate, len, left, mid, right. Di bagian 3 ini ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi data. Yang pertama, concatenate. Concatenate ini untuk menggabungkan 3 data yang berbeda-beda. Langsung saja, sama dengan concatenate buka kurung HR titik koma B2, bisa langsung B2 titik koma C2 balas kurung enter. Tapi jadinya itu bersambung begini, tidak pakai strip. Kalau kita ingin menggunakan strip lebih rapi, caranya begini, sama dengan concatenate buka kurung HR titik koma tanda kutip strip tanda kutip titik koma blok B2 titik koma tanda strip tanda kutip strip tanda kutip titik koma blok C2 balas kurung enter. Nah, rapi. HR strip Ruben strip tahun lahir. Yang di bawahnya itu tinggal kita blok. Jadi yang kedua, rumus len. Len panjang nama untuk menghitung karakter nama karyawan. Caranya kedua, len balas ke kurung
blok nama karyawan, balas kurung, enter. Tinggal di blok turun, jadi. Nah, kalau selanjutnya kita bahas rumus left, mid, dan right. Selanjutnya rumus left digunakan untuk menghitung 7 karakter pertama dari kanan. Nah, di sini ada nama karyawan, ada nick. Di sini kita akan menghitung 7 karakter pertama sama dengan left, buka kurung, blok, titik, koma. Di sini kita akan menghitung 7 karakter pertama, jadi kita akan 7 kurung, enter. Sudah. Nah, tinggal tarik ke bawah, jadi. Selanjutnya rumus mid. Mid ini untuk menghitung karakter dari tengah, sama dengan mid, buka kurung, blok, titik, koma. Kita akan mengambil mulai dari angka karakter 4, titik, koma, sampai 8. Jadi 4, 5, 6, 7, 8. Di 5. Kurung, enter. 5, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 0, 1. Tinggal blok turun. Nah, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, NIM 2304411090. Di sini saya akan membahas bagian keempat, ada 6 rumus mengenai pembulatan. Ada 6 tipe pembulatan yang akan saya bahas, yaitu round down, round up, round, for, ceiling, more. Untuk pembulatan ini ada 2 macam pembulatan yang kalian mesti tahu. Yang pertama adalah pembulatan desimal dan pembulatan kelipatan. Untuk yang pertama pembulatan nilai desimal, data desimal misalnya 57,26. Kalian mau paksakan terlepas dari logika matematika untuk bisa dibulatkan ke bawah. 57,26 jadi 57. Caranya yaitu sama dengan round down artinya pembulatan ke bawah. Buka kurung, klik datanya, koma 0. Tutup kurung, enter. Kita blok. Nah, inilah nilai dari pembulatan ke bawah. Untuk pembulatan ke atas, caranya sama tapi rumusnya yang berbeda, bukan round down tapi round up. Artinya dibulatkan ke atas. Sama dengan round up. Round up artinya pembulatan ke atas. Buka kurung, klik datanya, koma 0, tutup kurung, enter. Kita blok, geser ke bawah. Nah, inilah semua nilai pembulatan ke atas.
Jadi pembulatan antar dekat ini mengikuti logika matematika. Kan bilang kalau misalnya dia contohnya 0,5 ke atas, itu akan dibulatkan ke atas, dan kalau 0,5 ke bawah akan dibulatkan ke bawah. Excel akan membaca data kalian sebelumnya di bawah 0,5 atau di atas 0,5. Nah, akan dibulatkan ke atas atau ke bawah secara otomatis. Berdasarkan logika matematika atau berdasarkan data kalian sendiri, jadi langsung aja. Kalau ini pakai rumus dengan tahun buka kurung, klik datanya, koma 0 plus kurung, enter. Kita blok, tarik ke bawah. Nah, sudah muncul semua nilai-nilai pembulatan terdekat. Untuk yang terakhir, pembulatan data yang sifatnya kelipatan. Contoh, kita harus membuat kelipatan tertentu. Contoh ini kita mau beli barang, tapi kelipatannya 100 semua, karena minimal pesan 100. Untuk pembulatan ke bawah, kita pakai rumus for dengan buka kurung, klik datanya, koma, klik 100, tutup kurung, enter. Kita blok, geser ke bawah. Nah, inilah nilai-nilai pembulatan ke bawah. Untuk pembulatan ke atas, pakai rumus ceiling. Untuk pembulatan ke atas, pakai rumus ceiling. Klik sama dengan tulis ceiling. Buka kurung, klik datanya, koma, 100, tutup kurung, enter. Kita blok, geser ke bawah. Nah, sudah muncul nilai pembulatan ke atas. Nah, untuk pembulatan terdekat, kita pakai rumus more, klik sama dengan tulis buka kurung, klik datanya, koma, 100, tutup kurung, enter. Kita blok, tarik ke bawah. Nah, inilah nilai-nilai pembulatan terdekat. Itu saya pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.